Empat kebenaran mulia. Hai, saya Chen Yaofan. Sebelum saya mulai, mohon izinkan saya memuliakan Tuhan. Terpujilah yang maha mulia, ya Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Salam damai sejahtera saudara-saudari yang baik. Aku ingin berbagi pengetahuan akan empat kebenaran yang aku dapatkan, yaitu empat kebenaran mulia. Bagi orang-orang yang ingin mengarahkan pikirannya kepada kesucian, membersihkan hati dan pikirannya, juga mengembangkan kemajuan pribadi, maka inilah empat kebenaran mulia yang aku dapatkan. Kebenaran yang harus diketahui, dimengerti, dan benar-benar dipahami. Yang pertama adalah penderitaan. Kata penderitaan berarti segala sesuatu yang tidak membuat kita bahagia. Contohnya ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, dan keputusasaan. Atau segala sesuatu yang membuat kita menderita dan marah. Seperti kelahiran, usia tua, sakit, dan meninggal. Kelahiran dapat membuat kamu menderita dan mengalami rasa sakit yang hebat pada ibu dan anak. Dan dapat juga membawa salah satunya kepada kematian. Usia tua. Pada waktu kita mengalami perubahan-perubahan pada fisik atau jasmani yang tidak kita sukai, maka kita akan menderita, seperti rambut yang memutih atau uban, keriput pada kulit, dan lain sebagainya. Sakit. Pada waktu kamu mengalami suatu penyakit seperti sakit gigi, tumbuhnya jerawat yang tidak kamu sukai akan membuat kamu kesal dan marah, dan dapat membawa kamu kepada penderitaan. Kematian. Kematian juga dapat membawa penderitaan pada diri dan orang-orang yang menyayanginya. Seperti pada musibah tsunami, banyak orang yang histeris menjerit, bahkan sampai pingsan pada saat dia mengetahuinya. Kematian adalah akhir dari kehidupan. Kita harus mengakui hal ini dan benar-benar memahaminya. Karena bagi seseorang, apabila kita sudah meninggal, maka sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi. Jadi mereka menganggap kematian tidaklah terlalu buruk, tidak terlalu jelek, hanya akhir dari segalanya. Akan tetapi ini adalah anggapan atau keyakinan yang salah. Karena ada tertulis di dalam kitab suci, akan adanya surga dan neraka, atau alam setelah kematian. Jadi, kelahiran, usia tua, sakit, dan meninggal, hal-hal tersebut memiliki kemampuan untuk membuat kita menderita. Hal lainnya seperti putus asa, rasa takut, kesedihan, tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, berhubungan dengan sesuatu yang kita tidak sukai, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, segala hal, setiap pengalaman hidup yang kita alami atau jumpai, apabila kita berpegang, kita melekat padanya, maka akan membawa kita kepada penderitaan. Jasmani, pada waktu kita berpegang pada tubuh. Perasaan, pada waktu kita berpegang pada perasaan. Selalu menginginkan perasaan yang senang atau bahagia, tidak menginginkan perasaan yang tidak bahagia. Objek-objek material, pada waktu kita berpegang pada benda-benda kekayaan seperti handphone, motor, apabila benda-benda itu hilang atau rusak, maka dapat membuat kita menderita. Ingatan. Pada waktu kita berpegang pada ingatan-ingatan yang tidak kita sukai, ingatan yang buruk, seperti ingatan pada waktu kita dihina, dicaci maki, dipermalukan, dan lain-lain. Terkadang kita harus mengingat pada pengalaman-pengalaman yang tidak kita sukai. Walaupun kita berusaha untuk melupakannya, ingatan ini dapat datang kembali lagi dan lagi. Secara sederhana, menyukai sesuatu hal juga memiliki kemampuan untuk membuat kita menderita. Karena apabila kamu terikat padanya, maka kamu akan kecanduan, ketagihan.
Dan bila kamu tidak mendapatkannya, maka kamu akan menderita. Bahkan kesadaran juga memiliki kemampuan untuk membuat kita menderita, seperti pada waktu kita menyadari sesuatu hal yang tidak kita sukai, seperti pada waktu kamu bertemu atau berdekatan dengan orang-orang yang kamu tidak sukai. Prinsip, pada waktu kita berpegang pada prinsip, selalu menginginkan hal yang benar, hal yang menguntungkan, tidak menginginkan hal yang tidak benar atau merugikan. Akan tetapi, hal-hal tersebut bukanlah penyebab dari penderitaan. Sebab timbulnya penderitaan adalah kebenaran yang kedua dari 4 kebenaran mulia. Apakah sebab timbulnya penderitaan adalah keinginan, hasrat, kehausan? Apabila kita menginginkannya atau membutuhkannya untuk berada di dalam kendali kita, dalam kekuasaan kita, untuk menjadi seperti ini, bukan menjadi seperti itu. Apabila kita memerlukannya, mengharapkannya dalam hal-hal tertentu saja. Dan jika yang terjadi berlawanan dengan harapan kita, tentu saja itu akan membuat kita menderita. Jadi penderitaan seperti kelahiran, usia tua, sakit, dan meninggal adalah segala sesuatu yang harus kita lalui, alami, dan jumpai dalam kehidupan ini. Yang harus dipahami dan sungguh-sungguh disadari bahwa segala sesuatunya berjalan secara alamiah, secara wajar, dan segala sesuatu di dunia ini tidak abadi, tidak kekal adanya, hanya bersifat sementara saja. Kebenaran yang ketiga adalah berhentinya penderitaan, atau sisi lainnya timbulnya kebahagiaan. Seperti sebuah koin, maka segala sesuatunya mempunyai 2 sisi. Bagaimanakah agar kita benar-benar bahagia? Berhentinya penderitaan adalah dengan memadamkan keinginan, hasrat, kehausan kita, atau bebas dari keinginan apapun juga. Jadi apabila kita tidak memiliki keinginan, maka kita akan bahagia, hebat. Tapi bagaimana? Di sini aku harus menjelaskan arti keinginan. Karena untuk sebagian orang percaya, kalau kita tidak punya keinginan, kenapa kita harus menjadi baik, menjadi benar, terhormat, dan sebagainya? Keinginan di sini adalah suatu kondisi pikiran untuk mengejar kebahagiaan akan hasil seperti yang diharapkan atau diinginkan. Seperti ini akan membuat aku bahagia, itu akan membuat aku bahagia. Misalnya, apabila kamu menabung untuk membeli handphone, tetapi setelah uangnya terkumpul kamu sakit dan uangnya habis terpakai untuk berobat. Maka setelah kamu menyadari uang tabungan kamu habis, maka kamu akan menderita karena tidak mendapatkan handphone. Jadi bagaimanakah cara untuk bisa bebas dari penderitaan atau memperoleh kebahagiaan? Inilah kebenaran mulia yang keempat, yaitu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan atau jalan menuju berhentinya penderitaan. Secara singkat seperti melatih diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, yaitu menolong semua makhluk, tidak berbuat kejahatan, mensucikan hati dan pikiran seperti berdoa, berpuasa, dan meditasi. Jalan menuju berhentinya penderitaan dibagi menjadi 3. Kesatu, moralitas. Orang yang bermoral adalah orang yang menjalankan dan mematuhi peraturan atau hukum, seperti hukum Taurat yang dibawa oleh Yang Mulia Nabi Musa, yang berisi 10 perintah Allah yang harus diketahui dan dipahami. Yaitu kesatu, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketiga, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keempat, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesembilan, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya. Kesepuluh, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Dan hukum cinta kasih yang diberikan oleh Yang Mulia Yesus, yang berisi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan semuanya itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Secara sederhana, apabila kamu melanggar peraturan lalu lintas seperti lampu merah, maka kamu bisa mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Kedua, meditasi. Meditasi adalah pengendalian diri atau pengendalian pikiran, atau disebut juga sebagai jalan tengah. Untuk sebagian orang, apabila dia mempunyai keinginan, maka dia akan berusaha untuk mengejarnya. Bahkan untuk mendapatkan keinginannya itu, dia akan berusaha untuk menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. Sekarang ini kita seperti kecanduan pada bermacam-macam hal, seperti pada bentuk-bentuk, misalnya game atau film, pada suara atau musik, pada rasa atau makanan tertentu saja, dan lain sebagainya. Keinginan itu sendiri timbul dari apa yang kita lihat, dengar, cium, atau pada hidung, rasa atau lidah, dan sentuhan pada kulit. Di dalam meditasi kita seperti menjaga kelima indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan sentuhan atau kulit, agar tidak terserap dan melekat pada ingatan atau pikiran. Kita melihat bahwa keinginan itu hanya sebatas keinginan saja, tanpa harus mengejarnya atau bekerja keras untuk mendapatkannya. Kita melihat segala sesuatu sebagai apa adanya, seperti kita berbicara atau mengingatkan diri kita sendiri, yaitu kita melihat, kita hanya melihat, kita mendengar, kita hanya mendengar, tanpa harus menghakiminya atau menilainya bahwa yang kita lihat itu bagus atau buruk, yang kita dengar itu merdu atau tidak merdu, yang kita rasa itu enak atau tidak enak, bukan untung atau rugi.
bukan disebabkan oleh orang itu atau orang ini, bukan sesuatu hal yang diinginkan, bukan segala sesuatu hal yang tidak diinginkan, bukan aku, bukan milikku, bukan dalam kekuasaanku atau kendaliku. Jadi apabila kenyataan yang terjadi tidak seperti keinginan atau harapan kita, maka hal-hal tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membuat kita menderita. Di dalam meditasi, kita melakukan segala sesuatunya dengan perlahan-lahan, dengan penuh perhatian dan kesadaran. Sebagian orang berkata, apabila pikiran kamu kosong, maka kamu bisa kesurupan. Pikiran kosong berarti kita telah kehilangan kesadaran kita. Jadi meditasi adalah kesadaran dan perhatian penuh, murni dan jernih akan saat ini. Kita menyadari, memperhatikan, dan memahami adanya kemunculan. Kemudian bertahan untuk waktu tertentu saja dan hilang, musnah atau lenyap. Jadi segala sesuatunya bersifat selalu berubah dan berpindah atau tanpa inti yang tidak dapat kita pegang. Dan tidak ada satupun yang spesial di dunia ini, karena pada akhirnya kita harus melepaskannya, yaitu pada saat kita meninggal. Ketiga adalah kebijaksanaan yang dibagi menjadi 5, yaitu ke-1, pengertian benar. Pengertian benar adalah mengerti, memahami, dan menembus kenyataan yang sebenarnya akan hidup ini, yang ditandai dengan adanya penderitaan. Sebab timbulnya penderitaan, berhentinya penderitaan, dan jalan untuk menuju kebahagiaan atau jalan menuju berhentinya penderitaan. Kedua, pikiran benar, yaitu pikiran yang tidak dipenuhi oleh pikiran yang membenci dan niat jahat, pikiran yang serakah, dan kebodohan. Kebodohan adalah tidak dapat mengetahui, tidak dapat membedakan yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah. Ketiga, perkataan yang benar, yaitu perkataan yang lembut serta sopan, jujur atau perkataan yang berisi kebenaran atau sesuai dengan kenyataan. Perkataan yang memberikan semangat dan menimbulkan keharmonisan, perkataan yang bermanfaat, perkataan pada waktu yang tepat, dan perkataan yang didasari oleh cinta kasih. Keempat, perbuatan benar adalah perbuatan yang sesuai dengan aturan atau hukum, atau nilai-nilai kebenaran seperti berdoa atau sembahyang, berpuasa, berderma kepada yatim piatu, mengunjungi atau mengobati orang sakit, membangun atau berdana kepada tempat ibadah, membagikan secara gratis kitab suci, merawat dan menafkahi orang tua, tidak melakukan perbuatan yang mencelakai diri sendiri maupun orang lain, melepas binatang atau fangsen, dan lain-lain. Kelima, mata pencaharian benar, yaitu tidak menjual alat-alat membunuh seperti senjata perang, racun, tidak menjual yang membuat kita ketagihan seperti narkoba, tidak menipu misalnya dalam timbangan atau ukuran, atau menjual barang yang tidak baik atau rusak atau expired, atau membuat surat palsu. Tidak menjual budak atau manusia, atau membuka tempat prostitusi, tidak membuka tempat berjudi, dan lain-lain. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, kita lebih baik memanfaatkan waktu kita dan hidup kita untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih mulia, yang kemudian akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik pada saat ini dan pada kehidupan kita selanjutnya, yang tidak membawa kita pada perasaan berdosa, ketakutan, serta kekhawatiran. Kita tidak berbuat kesalahan atau kejahatan, kita tidak mempunyai niat jahat dan pikiran jahat. Jadi masa depan kita akan menjadi baik
dan masa yang sedang kita lalui pun akan menjadi baik. Demikianlah rangkuman yang saya buat, yang saya ketahui menurut Yang Mulia Siddhartha Gautama, Yang Mulia Kuan Im Posat, Yang Mulia Yuta Damo, dan orang-orang yang menjalani kehidupan suci serta yang tertulis dalam Alkitab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga saudara-saudari berbahagia dan tentram, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.